Halo, selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Untuk semuanya anak ibu guru kelas 1B, ibu harap semuanya masih tetap sehat, tetap semangat untuk menonton video yang ibu kirimkan hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ibu guru yang pimpin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya Tuhan. Kami akan melakukan pembelajaran. Kiranya Engkau memberkati apapun yang Ibu Guru sampaikan hari ini lewat video pembelajaran kepada anak-anak-Mu, agar mereka bisa paham dan mengerti dengan apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Bapa yang baik, segala dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu Guru semuanya, silahkan buka buku Bupenamu halaman 154. Halaman 154, di sana ada membuat karya ekspresi. Membuat karya ekspresi dari muatan SBDP. Baik, jadi kita baca dulu bersama. Nanti karena kemarin anak ibu guru sudah mengerjakan soal subtema yang ketiga, tetapi masih muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi hari ini kita akan membahas bersama muatan SBDP dan matematika. Tetapi kita baca dulu bersama untuk membuat karya ekspresi. Mari kita baca. Ayo membuat mainan kincir angin. Kincir angin berbentuk seperti kipas. Kincir angin dapat berputar saat angin berembus. Kamu dapat membuat kincir angin dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk hasil yang lebih indah, kalian dapat menggunakan kertas berwarna di kedua sisinya. Ada di sana membuat kincir angin. Jadi sudah ada di sana sayang bahan-bahannya apa saja, alatnya apa saja. Yang pertama, kertas berwarna ukuran 15 cm x 15 cm. Mungkin ini seperti kertas origami ya, kertas origami yang besar. Yang kedua gunting, ketiga pensil, keempat penggaris, kelima paku payung atau jarum pentul, lalu yang keenam batang kayu kecil dengan panjang kira-kira 25 cm. Lalu cara membuatnya juga ada di bawahnya. Yang pertama, pada kertas warna gambarlah 2 garis menyilang menggunakan pensil. Seperti ada di sana dibuat di gambar di sampingnya. Buatlah lubang kecil pada bagian tengah dari pertemuan kedua garis silang tersebut. Yang ketiga, guntinglah kertas menurut garis silang yang telah dibuat. Guntinglah hingga setengahnya atau mendekati titik tengah pertemuan garis. Mintalah bantuan gurumu. Keempat, tekuklah bagian yang telah digunting ke arah titik tengah. Lalu yang kelima, tusukkan paku payung di bagian tengahnya hingga mengenai batang kayu. Mintalah bantuan gurumu. Yang terakhir, hiaslah agar lebih indah. Baik, mungkin saat ini kita tidak boleh mempraktikkan langsung sayang. Nanti ya, setelah ujian semester, nanti ada waktu beberapa hari lagi untuk menerima rapot setelah kita selesai. Di situ nanti kita melaksanakan atau membuat karya-karya seni ini, membuat dari muatan-muatan SBDP yang sudah kita lewatkan ya. Jadi anak ibu guru jangan berkecil hati, aduh ini muatan SBDP-nya tidak pernah dipraktekkan Bu Guru. Iya, kita sekarang karena ketinggalan, karena tanggal 7 hari Senin kita akan ujian semester. Jadi untuk prakteknya nanti kita lewatkan dulu ya sayang. Yang penting kamu tahu apa saja alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kincir angin. Lalu bagaimana langkah-langkahnya, apa yang pertama dikerjakan, bagaimana cara melakukannya. Baik, seperti yang Ibu bilang, kita akan bahas muatan SBDP dan matematika, ada di halaman 162. Kalau kemarin anak Ibu guru sudah mengerjakan soal subtema yang ketiga, yaitu muatan
PPKN dan Bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas bersama muatan SBDP dan matematika. Tapi Ibu ingatkan ya, Ibu mohon untuk yang belum mengirimkan tugas yang kemarin, silahkan dikirimkan hari ini ya, jangan lagi telat. Karena hari Senin kita udah ujian, Ibu mau koreksi siapa-siapa yang belakangan ini mengirimkan tugasnya bolong-bolong. Oke? Muatan SBDP nomor 1. Kincir angin bergerak dengan bantuan A. Embusan angin, B. Sinar matahari, C. Aliran air. Coba perhatikan bukumu. Kincir angin bergerak dengan bantuan A. Embusan angin, B. Sinar matahari, C. Aliran air. Jawabannya adalah A. Embusan angin. Lalu yang kedua, tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat perahu mainan. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat perahu mainan. Kemarin juga ini sudah kita bahas ya. Membuat perahu mainan itu ada di halaman 147. Di halaman 147 perahu mainan yang teknik konstruksi. Ini dia, apa saja alat dan bahannya ada di sana. Styrofoam bekas atau gabus, pensil, kertas warna, dan gunting. Itu dia yang diperlukan untuk membuat alat dan bahannya untuk membuat perahu mainan. Styrofoam bekas atau gabus, pensil, kertas warna, dan gunting ada di halaman 147 ya sayang. Semuanya jawabannya ada di buku. Makanya Ibu minta anak-anak Ibu guru untuk membaca buku untuk tema yang terakhir ini, tema ke-8 ini silahkan dibaca-baca ya sayang, biar bisa menjawab pertanyaan nanti. Yang ketiga, tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kincir angin kertas. Baru kita baca. Yang mana tadi? Di halaman 154. Siapkan. Apa yang disiapkan? Kertas berwarna, gunting, pensil, penggaris, paku payung atau jarum pentul, batang kayu kecil dengan panjang kira-kira 25 cm. Yang barusan kita baca itulah alat dan bahan untuk membuat kincir angin kertas. Lalu muatan matematika nomor 1. Kegiatan berikut yang memerlukan waktu lama adalah A. Mencuci tangan, B. Menyikat gigi, C. Tidur malam. Apa yang menggunakan waktu lama? C. Tidur malam. Mencuci tangan itu sebentar, menyikat gigi itu juga sebentar. Yang paling lama itu adalah tidur malam. Nomor 2. Kegiatan berikut yang memerlukan waktu sebentar adalah A. Makan malam bersama, B. Belajar di sekolah, C. Minum. Yang memerlukan waktu sebentar berarti sedikit. Apa? Minum. Jadi minum itu hanya memerlukan waktu sebentar. Nomor 3. Sebentar artinya memerlukan titik-titik waktu. Sebentar artinya memerlukan sedikit waktu. Itu dia jawabannya. Yang keempat, apakah kegiatan berikut lama atau sebentar? Jelaskan. Kalau yang A itu sedang ngapain dia? Oke, yang A itu dia sedang, kita katakan itu Lani sedang mengikat tali sepatunya. Mengikat tali sepatu itu memerlukan waktu yang sedikit atau sebentar. Lalu yang B, Lani sedang tidur malam. Itu memerlukan waktu yang sebentar atau lama? Yang lama ya. Jadi yang A itu memerlukan waktu sebentar, yang B itu memerlukan waktu yang lama. Nomor 5. Tulislah beberapa contoh alat ukur tak baku untuk menghitung lama waktu. Tuliskan, berarti kita disuruh untuk menuliskan beberapa contoh alat ukur tak baku untuk menghitung lamanya waktu. Kalau yang ini kemarin belum kita bahas ya, tetapi anak ibu guru bisa lihat di buku halaman 158. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali cara mengukur lama kegiatan, kalian dapat menggunakan satuan tak baku untuk mengukurnya. Contoh alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan adalah sebagai berikut, ada di sana. 1. Tepukan tangan, 2. Hitungan, 3. Panjang lagu, 4. Panjang musik. Jadi
contoh yang diminta pada nomor 5, tuliskan beberapa contoh alat ukur tak baku untuk menghitung lama waktu itu. Yang pertama itu tepukan tangan, hitungan. Misalkan anak ibu guru sedang melakukan atau mengikat sepatu, ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ibu hitung tergantung dari berapa lama kamu, berapa hitungan yang ibu sebutkan, berapa bilangan, di bilangan berapa nanti kamu selesai mengikat sepatu, misalkan seperti itu. Atau pada saat ibu suruh menulis materi yang ada di papan tulis, ibu hitung pakai tepukan tangan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tetapi itu alat ukur tidak baku. Jadi apa saja dia? Tepukan tangan, hitungan, panjang lagu, dan panjang musik. Oke. Itu saja untuk muatan SBDP dan muatan matematika. Sekarang sayang kita masuk ke subtema yang keempat. Perhatikan ya. Kita masuk pada subtema yang keempat. Buka buku penanya halaman 163. Subtema yang keempat, bencana alam. Menuliskan ungkapan terima kasih. Oke, mari kita baca bersama. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Warga yang tertimpa bencana alam memerlukan bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Berikut contoh ungkapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih sudah menolongku Mei. Yang kedua, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Jonas. Oke, jadi anak ibu guru harus tahu bahwa saat kita ditolong orang lain atau saat kita menerima bantuan dari orang lain, bukan itu harus bantuan yang besar atau bantuan yang kecil, pertolongan besar atau pertolongan kecil. Contoh kecil aja. Misalkan anak ibu guru bilang sama mamanya atau sama papa mama di rumah, "Ma, tolong ambilkan nasiku. Tolong ambilkan nasi saya, Mah." Misalkan seperti itu. Anak ibu guru hanya meminta tolong untuk mengambilkan nasi kepada mama atau papa. Ya, kamu harus mengucapkan terima kasih. Kamu sudah ditolong, kamu sudah dibantu sama mama atau papa untuk mengambilkan nasimu. Jadi kamu harus ucapin terima kasih Ma, terima kasih Pak. Jangan karena hal yang besar baru berterima kasih, tidak. Untuk hal yang kecil pun, yang kecil sekalipun, kamu harus tetap mengucapkan terima kasih jika ditolong atau dibantu oleh orang lain. Boleh ya sayang ya, sampai di sini paham ya? Bukan harus waktu kamu terjatuh, nangis, ada yang tolong baru kamu ucapkan terima kasih, tidak. Untuk hal-hal yang kecil pun kamu harus mengucapkan terima kasih. Misalkan saat kamu keluar bermain, terus pintu ditutup, terus kamu bilang sama Ma, "Pa, tolong bukakan pintunya." Setelah dibukakan pintunya, kamu juga harus ucapkan terima kasih Ma, terima kasih Pa. Itu sayang. Jadi bukan harus pertolongan yang besar atau bantuan yang besar. Yang kecil sekalipun, kalau kamu ditolong oleh orang lain, kamu dibantu oleh orang lain, kamu harus ucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih itu harus diungkapkan dengan tulus. Jangan terima kasih, tapi mukanya itu, wajahnya itu tidak senang, terpaksa, tidak ya, harus tulus. Sampai di sini paham ya? Ungkapan terima kasih apa contohnya? Seperti yang sudah Ibu bacakan tadi, terima kasih sudah menolongku Mei, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Jonas, terima kasih sudah membantuku belajar Mama, terima kasih sudah mengambilkan aku air minum Ma. Banyak sekali ungkapan terima kasih yang bisa kamu ucapkan setiap hari untuk orang-orang yang ada di rumah, karena saat ini kan kita lebih banyak di rumah ya sayangnya. Jadi banyak sekali. Jadi anak ibu guru harus membiasakan diri untuk
selalu mengungkapkan atau mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, maupun itu bantuan-bantuan kecil. Bisa ya, hari ini langsung dipraktekkan ya sayangnya di rumah ya. Oke, itu untuk ungkapan terima kasih. Lalu kita lihat di halaman 165. Di halaman 165 menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Oke, mari kita baca bersama lagi. Kita baca bersama. Ibu guru baca dari sini, kamu baca dari rumah. Kerjasama dilakukan bersama-sama. Namanya saja sudah kerjasama, ya pasti dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Berikut contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Pada gambar yang pertama bisa kamu perhatikan sayang. Rumah Jonas bocor saat hujan. Ayah akan memperbaiki atap rumah. Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Itu kerjasama yang baik ya. Jadi saat rumah Jonas bocor saat hujan, jadi ayah memperbaiki atap rumah, terus Jonas dan ibunya membantu ayah atau memegangi tangga agar ayah tidak terjatuh. Itulah dia kalau kerjasama. Jadi yang satu mengerjakan ini, yang satu mengerjakan ini, tapi pekerjaan itu sama, dilakukan bersama-sama supaya cepat selesai, supaya lebih ringan. Seperti itu ya sayangnya. Lalu yang kedua, rumah Dedi kebanjiran. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Ini juga kerjasama. Rumah Dedi kebanjiran. Setelah airnya surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Jadi Dedi itu mengepel lantai dengan ibunya. Lalu si ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Jadi jangan nanti ibu suruh kamu tuliskan contoh kerjasama bersama keluargamu. Jangan kamu buat bekerja sama mencuci piring, bekerja sama menyapu halaman. Tidak ya, tidak seperti itu contoh yang ibu maksud ya. Contoh yang ibu maksud itu misalkan bekerja sama mencuci piring ini, bekerja sama mencuci piring, kakak menyabuni piringnya, lalu menyabuni membilas, lalu kamu merapikan atau meletakkan ke tempat atau ke rak piringnya. Misalkan itu kerjasamanya. Jangan cuma ditulis bekerja sama menyapu halaman, nggak tahu apa yang dikerjasamain. Jadi harus bisa membuat ngapain ini, apa kerjasamanya, apa ini saat menyapu halaman. Misalkan mama menyapu halaman, saya membuang atau memungut sampahnya ke tong sampah, misalkan seperti itu. Jangan cuman bekerja sama apalagi yang lain, bekerja sama menyiram bunga tapi nggak tahu kerjasamanya ngapain ya. Jadi harus dijelaskan bekerja samanya ngapain. Misalnya kamu menyalahkan air atau memanjangkan selang, lalu mama menyirami bunga, misalkan itu kerjasamanya. Boleh ya sayang ya? Sampai sini paham ya? Jadi harus diuraikan, dikasih tahu apa itu kerjasamanya. Jangan cuma dibilang bekerja sama membersihkan rumah. Ngapain membersihkan rumahnya, itu ngapain? Itu yang ibu maksud. Jadi jangan cuma dibuat bekerja sama membersihkan rumah, terus ngapain membersihkan rumahnya, itu ngapain? Itu yang ibu maksud. Misalkan bekerja sama membersihkan rumah, ibu menyapu, saya mengangkat piring-piring atau gelas-gelas kotor yang ada di meja, misalkan seperti itu. Bisa ya? Sampai sini paham ya apa maksud ibu guru ya? Baik, agar anak ibu guru lebih paham, lebih mengerti, sekarang silahkan kerjakan ayo berlatih yang ada pada halaman 165. Tuliskan contoh kerjasama yang pernah kamu lakukan di rumah. Ini dia. Jadi kamu tuliskan seperti yang ibu jelaskan tadi, harus dikasih tahu kerjasamanya itu apa. Kedua, jelaskan manfaat kerjasama yang kamu lakukan tersebut. Apa kegunaannya, apa manfaatnya, kenapa sih harus kerjasama, apa manfaatnya, apa kegunaannya, seperti itu ya sayang ya. Itu dua ya, untuk muatan PPKN ada dua yang harus kamu kerjakan. Lalu untuk muatan SBDP, ibu hanya minta anak ibu guru untuk menuliskan catatan membuat karya tanah liat. Ini dia, membuat karya tanah liat. Kamu tuliskan catatan ini, nanti ini kamu tulis juga, tetapi kamu buat nomornya 1 vas bunga, 2 hiasan, 3 kendi. Oke, bisa ya sayang ya. Jadi biar anak ibu guru tahu apa-apa saja
contoh yang terbuat dari tanah liat. Ada 1, 2, 3. Boleh ya sayangnya? Itu aja tugasnya untuk hari ini. Tetap semangat untuk semuanya Ibu Guru. Video pembelajaran yang Ibu kirimkan boleh ditonton ulang ya. Kasih waktunya sebentar. Nonton video Ibu Guru yang untuk tema 8. Nanti kita kalau ujian semester itu dari tema 5, 6, 7, 8. Jadi kamu bisa tonton ulang supaya nanti menjawab pertanyaannya bisa benar semua. Oke, sampai sini saja sayang. Selamat belajar untuk semuanya Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.